Hai guys, jadi di sini aku mau share pengalaman aku selama 1 semester berkuliah di Politeknik Negeri Bandung jurusan Teknik Sipil. Jadi sebenarnya ya capek, terus pusing juga iya, nggak ngerti juga kadang-kadang. Tapi banyak banget nih ekspektasi-ekspektasi yang ternyata nggak sesuai dengan realitanya yang aku hadapi setelah masuk dunia kampus. Yang pertama tuh tentunya tentang tantangan. Aku kira tantangan terbesar aku setelah masuk kampus tuh ada di akademiknya. Ternyata itu tuh nggak sepenuhnya benar. Sebenarnya tantangan pertama yang kita akan hadapi setelah pertama kali masuk kampus, yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah merubah kebiasaan. Kenapa adaptasi? Ya karena kita masuk ke lingkungan baru nih teman-teman, lingkungan yang jauh berbeda dengan lingkungan selama kita 12 tahun bersekolah dan mengikuti aturan-aturan yang ada selama 12 tahun itu, yang kurang lebih mirip lah ya aturan-aturannya dari kita SD sampai kita SMA. Nah, tapi di perkuliahan tuh ada aturan-aturan sendiri dan juga jadwal-jadwalnya sendiri, mulai dari kayak jadwal kuliah yang misalnya gap waktunya besar, nggak kayak waktu kita SMA kan. Waktu kita SMA tuh kayak jam-jamnya tuh semuanya tuh beruntun gitu, teratur lah. Kalau misalnya kuliah tuh kayak kita harus kayak menyesuaikan lagi bagaimana kita membagi waktu dan juga skala prioritas, karena kadang kayak ada jam-jam matkul yang gapnya tuh lumayan jauh, misalnya dari jam 9 ke jam 2 siang, itu kan jauh banget ya. Nah itu tuh adaptasinya dari waktu, terus dari lingkungan juga, bagaimana cara kita membawa diri agar tidak terbawa ke pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dan juga agar tetap fokus sama goals dan juga tujuan kita berkuliah gitu. Terus kenapa aku bilang merubah kebiasaan? Karena ya itu tadi, kita udah 12 tahun bersekolah dengan aturan yang kurang lebih sama dan juga cara pembawaan diri kita yang kurang lebih monoton selama bersekolah. Nah di kuliah ini tuh kita harus merubah siklus yang udah kita ulangi selama mungkin kurang lebih 3 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang, atau bahkan 12 tahun ke belakang, itu menjadi sebuah siklus baru yang lebih efektif dan efisien secara waktu maupun realisasinya gitu teman-teman, dan juga implementasinya sih. Nah jadi di kuliah itu kenapa aku bilang harus adaptasi dengan siklus yang baru lagi, karena ya kalau buat aku pribadi, kuliah tuh jauh lebih fleksibel daripada kita sekolah. Kenapa kita harus mengatur siklus yang baru lagi? Karena ya selama kita sekolah, kita belajarnya ya waktu mau ujian aja, sedangkan di kuliah tuh nggak bisa seperti itu teman-teman. Karena apa ya, di sini tuh pace belajarnya tuh jauh lebih cepat. Pace belajarnya jauh lebih cepat, kayak yang di SMA kita bisa belajar misalnya bab A itu di SMA kita bisa pelajari 2 minggu atau 3 minggu. Di kuliah tuh bab A ini tuh ibaratnya tuh dibahas selama 1 minggu full. Jadi kayak pace belajarnya jauh lebih cepat. Jadi materi-materi yang dibahas juga jauh lebih kompleks dan lebih padat dibandingkan saat kita sekolah. Jauh banget lah kurikulum saat kita sekolah dan waktu kuliah ini. Karena aku kuliahnya di Politeknik sih, dan kayak langsung ada praktek waktu minggu pertama kuliah, minggu kedua kuliah tuh langsung ada praktek. Nah itu juga jadi pembiasaan baru juga, karena di SMA tuh kan jarang banget praktek ya. Jadi interesting tapi juga cukup memusingkan, dan juga menambah experience baru gitu. Nah selain itu, yang aku rasakan ketika berkuliah itu, kita bakal lebih banyak belajar mandirinya dibandingkan belajar dengan dosen. Karena kenapa? Karena di kelas tuh kita masih memproses ilmu yang diberikan sama dosen. Nah cara kita memahami lebih lanjutnya tuh dengan cara belajar mandiri, atau bisa juga belajar secara berkelompok gitu. Jadi dibahas bareng-bareng sama teman-teman, itu tuh bakal jauh lebih efektif daripada cuman menyimak apa yang dosen omongin doang, karena kurang memperdalam ilmu yang disampaikan gitu sih. Terus karena aku juga jurusannya teknik sipil, ada beberapa matkul yang bikin aku tuh kaget. Salah satunya tuh pengantar bangunan gedung. Sebenarnya di semester 1 tuh masih banyak mata kuliah umumnya ya, jadi kayak masih enjoy. Cuman di pengantar bangunan gedung tuh aku rada-rada bingung gitu loh teman-teman, karena mungkin sense of engineering-nya
belum terasa. Jadi kayak aku masih bingung kayak pondasi tuh buat apa aja sih, kayak misalnya pondasi dalam dangkal tuh kenapa sih harus pakai pondasi dalam dangkal. Terus kayak aku dulu tuh bingung banget sama baja, kayak struktur baja tuh aku masih bingung dulu tuh kayak buat apa. Tapi seiring berjalannya waktu itu tuh bakal ngerti juga kok teman-teman, jadi nggak semenyeramkan itu. Jadi kayak kita sama-sama berprogres dan berjalan bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kayak tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya dari rasa ketertinggalan itu sendiri. Sebenarnya rasa itu tuh datangnya dari diri sendiri, teman-teman. Jadi apa ya? Jadi lebih bingung ke pelajaran-pelajaran yang emang belum terbiasa aja, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Kalau aku sih contohnya itu pengantar bangunan gedung, karena aku sama sekali tidak mengerti, ditambah dosennya itu juga kurang, kalau menurut aku kurang menangkap materi dari metode mengajar beliau gitu. Terus banyak banget online classnya, jadi kayak not recommended for me. Terus apalagi ya, kalau dari sisi funnya sih aku seneng waktu praktek-praktek, apalagi pertama kali megang teodolit itu tuh kayak bener-bener wow gitu, kayak wow, aku sangat-sangat menyukai ini gitu loh waktu pertama kali praktek. Terus kayak pertama kali pakai Just Lab, ada tulisannya Polban, itu tuh kayak bener-bener bangga banget, senang banget. Terus dari segi akademik sebenarnya semester 1 tuh seperti yang aku bilang tadi nggak terlalu menyeramkan dan menakutkan itu, karena ya masih pesnya memang padat kalau misalnya dibandingkan SMA, tapi lama-lama kita bakal terbiasa. Jadi kayak tidak menyeramkan lah selama kita bisa mengatur skala prioritas dan menyelesaikan tugas-tugas secara tepat waktu. Itu bakal aman banget untuk semester 1. Untuk sehari-hari tuh aku kan pulang pergi guys, jadi kayak aku benar-benar harus mengatur waktu seefisiensi mungkin. Dan ini yang aku bilang tadi, yang struggle di awal, yang tentang memulai siklus dan kebiasaan baru. Karena aku tuh pulang pergi, jadi itu tuh sangat terasa banget kayak waktu tuh habis banget di jalan. Dan aku tuh bingung cara mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugasnya seperti apa gitu. Cuman lama-lama tuh aku mulai dapet nih polanya. Jadi kalau misalnya kita ada tugas yang sekiranya nggak urgent banget dan aku tuh capek, perlu istirahat, aku bakal lebih memilih istirahat dan tidur untuk memulihkan energi aku dibanding aku akan mengerjakan tugas tapi tidak maksimal karena akunya capek gitu. Selama deadline-nya nggak mepet, aku akan lebih memilih untuk beristirahat. Apalagi kalau misalnya kelasnya dari pagi sampai sore, itu aku bakal memilih untuk beristirahat daripada memaksakan belajar tapi nggak maksimal dan yang masuk tuh, yang menyerap tuh sedikit. Itu kebiasaan baru yang aku bangun di semester 1 sih. Jadi aku lebih selektif lagi dalam menentukan urgensitas dan juga skala prioritas mana yang lebih dulu aku prioritaskan gitu. Karena kesehatan juga penting guys. Buat apa kita kuliah dan mengejar tugas kalau misalnya ujung-ujungnya kita sakit. Kita sakit itu lebih tidak enak daripada kita mengejar perfeksionalitas ya, kalau menurut aku. Jadi di semester 1 tuh aku mulai membangun habit baru, kebiasaan baru untuk menentukan skala prioritas secara lebih selektif lagi. Ditambah aku kan PP tadi guys, aku bisa sejam lebih kalau misalnya lagi macet-macetnya. Jadi itu sih kebiasaan yang akhirnya terbentuk dari tengah semester ke sana. Jadi memang sebelum dari tengah semester ke awal semester itu tuh aku masih kesulitan membangun siklus baru. Jadi kayak masih sering kecapean, masih sering belajar tapi gak tahu apa yang masuk karena kecapean, dan itu tuh big no banget. Itu sangat tidak recommended. Jadi ya kalian harus pintar-pintar mencari secepat-cepatnya kayak siklus kalian tuh nyamannya seperti apa dan kebiasaan yang ingin kalian bangun tuh seperti apa gitu guys. Terus berbicara tentang struggle, sebenarnya masih banyak struggle lain yang aku rasakan selain adaptasi dan akademik. Contohnya tuh kayak
kalau misalnya ada gap kelas yang jauh nih, bingung mau kemana, aduh ini gap kelasnya jauh, tapi kayak aku kan tidak ngekos, jadi kayak bingung gitu ingin melakukan hal apa. Tapi kalau misalnya dipakai belajar juga itu nggak akan efektif guys, karena pikiran kita tuh pengen cepet-cepet menyelesaikan kelas, pengen cepet-cepet masuk kelas, dan pengen cepet-cepet pulang. Jadi solusinya adalah berteman lah guys, karena kayak sekarang aku tuh kayak selesai kelas jam 10 dan nanti tuh jam 4 ada acara lagi jam 4 sore. Dan aku akhirnya menumpang di kosan temen aku, Firda. Sangat baik sekali. Jadi teman-teman, itulah mengapa kita harus bersosialisasi dan berteman, karena ada keuntungan-keuntungan untuk diri kita dan juga untuk orang lain yang akan kalian temukan ketika kalian bersosialisasi dan juga berteman. Jadi buatlah teman sebanyak-banyaknya guys. Struggle yang lainnya mungkin dari kalau misalnya nggak ngerti banget sama materinya tuh harus kayak gimana. Jawabannya adalah harus berusaha dan mencari tahu. Karena waktu di semester 1 tuh aku kurang berusaha dan kurang mencari tahu tentang apa yang aku bingungin di materi. Hasilnya ya waktu UTS, waktu ujian akhir semester, aku tetap kebingungan dan tetap tidak menemukan jawaban dari apa yang aku bingungkan. Karena kita tuh nggak bisa guys kayak, ini dosennya aku nggak suka, yaudahlah aku nggak ngerti. Tidak bisa seperti itu. Jadi solusinya adalah kalian mencari referensi-referensi yang lain. Mau dari buku boleh, mau dari video tutorial boleh. Cuman aku lebih suka video tutorial karena lebih masuk aja. Dan pembahasannya tuh beruntut gitu, beraturan, mulai dari dasar teori, terus rumus-rumusnya, persamaannya, baru kayak contoh soalnya. Semuanya tuh dibahas secara sistematis dan aku suka itu untuk efisiensi waktu kan guys. Tapi kalau misalnya kalian merasa lebih efektif belajar dari cara membaca buku, itu nggak apa-apa sama sekali. Kalian bisa gunain banyak banget akses di internet. Udah banyak juga sekarang yang gratis untuk ke buku-buku bahan ajar, bahkan jurnal-jurnal juga. Jadi itu gimana caranya kalian berusaha aja guys. Gitu. Terus untuk UTS dan UAS itu bisa terselesaikan dengan baik kalau kalian berusaha dengan baik. Aku UAS merasa puas, tapi untuk UTS aku merasa tidak puas. Jadi itulah, kalian harus benar-benar menentukan bagaimana kebiasaan kalian akan terbentuk, siklus kalian mau seperti apa, lalu skala prioritas kalian seperti apa, lalu cara belajar kalian seperti apa. Itu sangat menentukan bagaimana nanti IPS kalian di akhir semester. Alhamdulillahnya IPS aku aman sih teman-teman. Semoga semester 2 ini juga aman. BTW aku shoot video ini tuh di tengah semester 2. Jadi kemarin aku baru beres UTS dan aku baru sempat bikin review untuk semester 1. Lalu struggle yang lainnya tuh dari adaptasi pertemanan sih. Karena untuk aku sendiri, aku dari SMA tuh punya temen yang bener-bener selalu ada di sisi aku, selalu support, dan kayak aku gak pernah kebingungan kemana-mana karena ada mereka semua. Terima kasih teman-temanku. Cuman waktu kuliah tuh ya kita harus memulai hubungan pertemanan baru. Ya guys, harus memulai hubungan pertemanan baru lagi dengan teman-teman yang lain. Tapi itu namanya juga perjalanan. Tentunya nanti kalian juga akan mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari selama perjalanan itu, gitu guys. Jadi memang bukan proses singkat untuk membentuk sebuah pertemanan yang sehat gitu, sesuai apa yang kalian inginkan. Tapi sejauh ini teman-teman aku baik-baik. Aku sangat suka teman-teman aku. Mereka semua baik-baik dan sangat-sangat membantu aku. Selanjutnya, yang bisa aku pelajari dari semester 1 dan yang bisa aku jadikan refleksi dari semester 1 itu bagaimana cara membangun siklus mulai dari belajar biasa, praktek, mau UTS, dan juga UAS. Dan kita juga udah bisa membaca pola lah guys, kalau misalnya kita udah melewati semester 1 tuh, pola pembelajaran di kampus ini seperti apa, lalu pola ujian tengah semester, pola ujian akhir semester, itu insya Allah kalian bisa lewatin kalau misalnya di semester 1 tuh kalian benar-benar mengamati dan menyusun
jawaban-jawaban dari apa yang kalian bingungkan. Jadi semester 2 tuh ibaratnya udah ada gambaran lah dari semester 1. Jadi gak akan seberat itu jujur. Kalau untuk aku semester 1 tuh lebih berat daripada semester 2. Karena semester 2 tuh kita udah kenal teman-temannya juga kan, teman-teman kelasnya. Terus kayak udah kenal pola belajarnya gimana di kampus tuh. Terus kayak pola-pola dosennya kayak kita udah bisa tau lah kayak, oh dosen yang kayak gini mah biasanya gini nih ngajarnya. Jadi kayak kita juga udah punya mitigasi nih. Kalau misalnya sekiranya kita nggak cocok sama cara ngajar dosennya, ya berarti kita harus banyak belajar mandirinya. Terus, oh iya aku juga mau cerita. Jadi di awal-awal semester 1 tuh ada yang namanya first meet kan. Dan itu tuh seru banget. Jadi kita tuh banyak ketemu sama teman-teman, mau yang satu prodi, mau yang beda prodi. Jadi kayak menambah relasi lah guys. Aku juga sempat ikut banyak banget event-event dari himpunan, dan itu tuh sangat-sangat membantu untuk menambah relasi. Bener-bener membantu itu guys. Kalian harus, nggak harus sih, cuman rekomendasi dari aku kalian ikut himpunan, karena banyak kayak pelajaran-pelajaran yang kalian dapetin memang di akademik gitu. Kayak contohnya ya bagaimana kalian bekerja sama. Dari hal sesepele itu tuh berimpact ke kehidupan kampus kalian. Bagaimana cara bekerja sama, terus bagaimana cara mengerjakan tupoksi sesuai job desk kalian. Dan itu tuh harus beriringan dengan akademik. Jadi bagaimana kalian balik lagi membagi waktu antara himpunan dan akademik pada akhirnya. Cuman itulah guys yang membentuk kalian. Jadi kayak memang harus mencoba banyak hal-hal baru, karena kalau misalnya nggak dicoba kalian nggak akan tahu dan akan menyesal. Jadi lebih baik dicoba sih guys. Terus aku juga udah mulai jadi staff muda by the way guys, di semester 2 ini, di pertengahan semester 2 ini. Dan buat semester 1 tuh lebih banyak kayak apa ya, membentuk solidaritas dan lain-lain. And that was fun menurut aku suka banget. Apalagi waktu program kerja angkatan, itu tuh bener-bener kayak membuka pandangan aku dan pengetahuan aku lebih jauh, terutama tentang birokrasi di kampus itu seperti apa. Kayak pengajuan kegiatan, persuratan, terus kayak hubungan dengan jurusan kayak gimana, itu tuh semuanya aku belajar dari himpunan. Jadi itu juga penting guys, itu juga penting. Kalau misalnya menurut aku pribadi, dari sudut pandang aku sendiri, itu penting. Jadi kalian harus memanfaatkan lah, istilahnya dikasih ruang nih untuk kalian belajar, ya udah belajar aja guys, cobain gitu. Jadi setiap ada kesempatan untuk kalian mengembangkan diri baik di akademik maupun non akademik, sebisa mungkin cobain guys, cobain. Karena emang awalnya tuh ngerasa mungkin kayak takut gak bisa atau gimana, cuman setelah dijalanin bisa kok. Dan itu tuh malah menambah pengetahuan kalian lebih luas lagi, jadi lebih banyak dampak positifnya lah. Makanya aku rekomendasiin ikut guys. Ya mungkin segitu aja. Terus mungkin terakhir pesan aku, jangan kehilangan kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu penting banget. Aku tuh sempet kayak kehilangan kepercayaan diri gitu di awal-awal kan, dan itu tuh jelek banget, gak suka banget. Jadi kalian harus tetap percaya diri dan percaya kalau misalnya kalian tuh bisa melewati semuanya, karena memang bisa guys pada akhirnya. Dan daripada kalian menyesal dulu kenapa gak percaya diri, mending pede aja dulu. Itu deh, kayaknya segitu aja ya. Aku juga bingung mau menyampaikan apa lagi. Itu gambaran garis besar aja gimana selama 1 semester. Ratingnya kalau menurut aku, karena aku sempat kehilangan kepercayaan diri dan sempat hilang arah, mungkin 6/10. Tapi sisanya that was good. Wish me luck di semester 2 ini, juga bisa melewati semuanya dengan baik. Bye bye. 19 menit 30 detik.